Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alintang Wahyuni dari Prodi PPSIA Angkatan 2023. Di sini saya akan mereview konsep dasar psikologi pendidikan yang meliputi definisi, ruang lingkup, tujuan, manfaat mempelajari psikologi pendidikan, objek dan metode psikologi pendidikan, dan yang terakhir adalah peranan psikologi perkembangan dalam pendidikan. Definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pemahaman gejala jiwa, motivasi, sikap, dan tingkah laku siswa dalam proses pendidikan. Ini menjadi dasar untuk pembentukan pembelajaran, pengembangan sistem belajar mengajar, dan penilaian dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan membantu mengembangkan potensi diri peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pengertian ini, psikologi pendidikan mencakup studi yang sistematis mengenai proses-proses dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pendidikan manusia. Konsumen utama psikologi pendidikan adalah tenaga pendidik, yakni guru dan dosen. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Berdasarkan pendapat ahli, ruang lingkup yang dibahas dalam psikologi pendidikan mencakup perkembangan kognitif, sosial, dan moral, perbedaan individu, belajar dalam perspektif behaviorisme, kognitif sosial, dan konstruktivisme, motivasi, desain instruksional dan teknologi pembelajaran, aplikasi dalam pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, dan individu peserta didik. Tujuan psikologi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan adalah untuk mempelajari tingkah laku manusia, bagaimana tingkah laku itu tercipta, dan bagaimana tingkah laku itu diubah melalui proses pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan yaitu untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi yang berkaitan dengan pendidikan untuk digunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang efektif dan efisien. Mempelajari psikologi pendidikan tidak serta-merta menjadikan calon pendidik menjadi pendidik yang baik. Akan tetapi, dengan mempelajari psikologi pendidikan, pendidik dapat memahami karakteristik peserta didik, pemahaman karakteristik proses belajar mengajar, dan memahami lingkungan sekitar peserta didik untuk dimanfaatkan dalam peningkatan proses dan hasil belajar, sehingga dapat memberikan prinsip-prinsip untuk digunakan dalam membuat keputusan dalam proses pendidikan. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami perbedaan siswa, menciptakan pembelajaran yang kondusif, memilih strategi pembelajaran yang tepat, memberikan bimbingan kepada siswa, dan yang terakhir adalah memotivasi belajar. Objek psikologi pendidikan terletak pada kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran, tanpa mengabaikan persoalan psikologi guru sebagai pengajar. Metode yang paling sering digunakan adalah observasi, melihat dan mengamati tingkah laku siswa dan guru yang dibagi menjadi metode observasi alami dan terkontrol. Kuesioner, mengumpulkan data dari siswa mengenai tingkah laku dan perilaku mereka yang dijabarkan dalam artikel. Studi kasus, menggunakan kasus sebagai contoh untuk mengumpulkan data dan menelusuri latar belakang, ekonomi, budaya, fisik, dan mental siswa yang sedang diteliti. Dan juga ada metode klinis, mengamati sambil berbincang-bincang atau bertanya jawab dan bermain, yang mungkin memerlukan tenaga yang cukup besar. Ada juga studi pustaka, mengumpulkan data dari sumber-sumber teoretis dan praktis tentang psikologi pendidikan yang dapat dilihat dalam buku psikologi pendidikan. Dan yang terakhir, metode eksperimen,
mengukur stimulus terhadap seorang siswa yang digunakan dalam penelitian psikologi pendidikan. Semua metode ini memiliki keunggulan masing-masing dan sering digunakan bersamaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peranan psikologi perkembangan pendidikan. Yang pertama, memahami karakteristik dan perkembangan peserta didik atau siswa. Yang kedua, memahami gaya berpikir dan belajar. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman karakteristik dan perkembangan peserta didik. Yang keempat, menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai. Yang kelima, mengembangkan kurikulum dan mengelola buku ajar. Yang keenam, membantu tenaga pendidik dalam melaksanakan peranannya. Yang terakhir, membantu pengembangan individu. Baik, itu tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.